Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu, Sampurasun. Pertama, saya ucapkan terima kasih, selamat datang pada yang terhormat, yang mulia, anggota DPR RI, Ketua DPP Bidang Pertanian Partai Nasdem, Kakak Sulaiman, Kakak Ayat Zaki yang perintis pertanian kerakyatan ini, yang menggagas bagaimana kita melaksanakan kedelai yang bisa mandiri, tidak tergantung dari ekspor dan impor. Bapak Kepala Desa, Ustadz yang tadi mengucapkan doa kita, Kepala Desa, para petani, penyuluh pertanian, para bacalek yang tadi sudah sempat berdiri. Tentu harapan saya para bacalek sudah mendapatkan buku saku yang Majelis Tinggi dan ABM membuatnya, bagaimana caranya untuk menang. Yang saya hormati Ketua DPD, Kak Ucok, sama Ibu yang selalu setia, dan ini adalah kunjungan saya yang kedua ke kabupaten ini, ke DPD ini. Selalu saya katakan, untuk bisa menang, bacalek itu nomor satu harus dikenal. Dikenal oleh pemilih, bahwa orang yang akan saya pilih ini adalah orang yang akan mewakili saya sebagai wakil rakyat Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, disukai. Sikap tingkah laku yang dilakukan oleh kakak-kakak bacalek ini, yang termasuk 30% wanita, sangat disuka. Membangun kabupaten, membangun masyarakat, mencerdaskan masyarakat, menyehatkan masyarakat, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu kerja partai. Kakak Ucok tentu sebagai struktur di DPD ini harus bersinergi. Apa kerja partai? Ada di buku itu. Kemudian ketua mengarahkan untuk pemenangan. Bagaimana caranya kita menang? Caranya menang, bagaimana dengan kita adakan APK, alat peraga kampanye, kemudian door to door kampanye, punya tim sukses, dan dipercaya oleh DPP dengan DPW. Harus dipilih. Dulu ketika saya pertama kali ikut pemilu di 2014, kita dianggap partai kecil. Kita telepon orang-orang, mau gak jadi caleg? Untuk memenuhi 30%, kita telepon ibu yang punya KTP, mau apapun pekerjaannya. Waktu itu saya jadi ketua DPW Partai Nasdem Jawa Tengah. Dikucilkan. Ada pejabat tinggi, saya diminta menghubungi beliau oleh Ketum Pak Surya Paloh. Mau nggak jadi ketua umum, menjadi ketua DPW Jawa Tengah? Karena saya hanya tugas sementara menggantikan kekisruhan yang terjadi. Kebetulan dia adik kelas saya. Nggak bisa deh, partai baru, belum tentu dapat kursi di DPR. Ternyata di 2014 Jawa Tengah mendapatkan 5 kursi DPR RI. 5 provinsi dan 79 kabupaten kota. Sekarang Sukabumi tadi sudah menyebutkan bahwa targetnya yang kosong semuanya hanya 1 DPRD kabupaten, mendapat 6-1-1.
Katanya ini bukan muluk, bukan target yang dibuat sebegitu saja. Tetapi saya percaya dan yakin kalau itu dilaksanakan dengan keyakinan yang tinggi, bersinergi, struktur, bacalek bekerja sama, membagi daerah ini. Siapa yang kecamatan ini, siapa di desa ini, berapa TPS yang ada, siapa di mana, pasti Anda dapat. Dan sudah dijanjikan oleh Kakak Sulaiman akan datang ke sini lagi kalau itu terpenuh. Karena saya tahu sangat, beliau adalah anggota DPR RI 2 periode. 2014 beliau masuk, 2009. Harapan saya, yang pertama, apapun yang dilakukan, suara di Papua harus bisa memberikan pada Pak Sulaiman untuk ketiga periodenya. Sekarang beliau tambahan tugas, tidak hanya memikirkan Papua, tapi memikirkan bagaimana hidup petani di tanah air kita, 34 provinsi ini kesejahteraannya naik, bisa menyekolahkan anaknya, bisa berobat di puskesmas dengan obat yang diperlukan, dan kalau perlu yang beragama Islam bisa umroh, bisa naik haji dan sebagainya. Kalau petani kita sekarang, ya kedelai, pengalaman hidup saya, saya sampaikan riwayat hidup saya. Saya anak Indonesia yang lahir di Bali. Lahir saya 8 bulan 7 tahun 42. Berarti bulan depan saya sudah 80 tahun. Naik begitu aja saya mesti dibantu. Kemarin saya baru dapat tugas ke Jawa Barat, ke Bandung, untuk menemui Pangdam. Tadi pagi saya akan dijemput jam 4 oleh Pak Yaki. Saya harus bangunnya jam 2.30, tapi ternyata jam 2 sudah bangun, hanya untuk datang menyaksikan peresmian gudang kedelai ini dan panen. Tadinya memang gagasan saya. Saya katakan kepada yang hadir di sini, ketika Bapak Jokowi dilantik tahun 2014, maka seorang kader kita yang namanya Pak Yan Darmadi diangkat menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang disingkat One Team Press. Beliau mempercayakan saya untuk menjadi sekretarisnya. Padahal jabatan saya terakhir pensiun Sekretaris Jenderal Departemen Penerangan. Di pegawai negeri namanya Eselon 1A. Jadi teman-teman di Seknek bilang, Kak, masa kakak turun pangkat? Bekas 1 Eselon 1A, sekarang 1B. Pangkat itu cuma tempelan. Yang penting kepercayaan pengabdian tidak pernah berhenti. Disitulah saya belajar, karena Pak Yan itu ada 9 anggota Dewan Pertimbangan, dibagi-bagi. Ada yang Hankam, ada yang politik, ada yang agama. Ya. Kebetulan Pak Yan Darmadi ini memilih pertanian, peternakan, dan perkebunan. Selama 5 tahun saya berkeliling Sabang sampai Merauke. Tiap tahun, 5 tahun itu saya setahunnya 2 kali membuatkan pengkajian masalah pertanian, perkebunan, perikanan. Maka saya berkesimpulan pada waktu itu, petani kita banyak yang tidak memiliki tanah. Banyak yang menjadi petani penggarap. Dan sangat miskin. Padi panen hanya 2 kali. Itu pun ada yang gagal. Ada penyakit, ya, ada penyuluh pertanian yang hanya digaji 8 bulan. Ya. Pupuknya tidak ada, padahal ada pupuk subsidi. Pada waktu diperlukan susah mencarinya. Dan ketika beralih ke saya soal kedelai, saya datang ke Jambi, Aceh, kemudian Maros yang terkenal lumbung tani di Sulawesi Selatan, kemudian Merauke, Jayapura, Wamena,
dan Jawa. Ternyata kedelai itu tidak disenangi oleh petani. Karena apa? Tidak terawat, bibitnya tidak jelas, kemudian pupuk nutrisinya kurang bagus, dan ketika jadi harganya cuma 3.000, paling tinggi 4.000. Kadang-kadang susah untuk mencari orang yang mau beli. Tahun ini saya ketemu namanya Kakak Ayat Zaki. Ada datang ke kantor saya ingin menjelaskan bahwa beliau menjadi ketua pelaksana Surya Paloh Cup tentang bulu tangkis. Acaranya di Bogor. Selain ngomong bulu tangkis, bagaimana suksesnya itu, beliau ternyata bercerita bahwa sudah lama berkecimpung di bidang pertanian, jagung, kedelai, dan sebagainya. Nyambunglah. Saya menemukan masalah-masalah pertanian selama 5 tahun, 2012 sampai 2019. Saya tawarkan, bagaimana kalau kita bekerja sama. Ide Kakak Zaki untuk membuat kedelai maju di tanah air kita lewat Nasdem. Maka untuk itu tugas saya lah, saya kenalkan beliau kepada Ketum, kenalkan pada Bu Reri, kenalkan Pak Rahmat Gobel, dan terakhir lewat saudara saya, teman saya, kakak saya, Taslim, Wakil Sekjen, bahwa gagasan yang baik ini kita coba sampaikan nanti kepada Kakak Sulaiman yang akan membuat Departemen Pertanian dan sebagainya. Diperlukan 2 orang. Boleh saya ngajukan? Pak Zaki kebetulan Pak Taslim juga sudah kenal. Satu lagi, minta KTP dan harus ada EKTA. Saya berikan, tetapi rupanya diputuskan hanya dapat 1. Maka Pak Sulaiman, mudah-mudahan kehadiran Pak Zaki di tempat Bapak bisa melanjutkan ide Bapak, dan apa yang gagasan yang selalu saya diskusikan dengan Pak Zaki sekarang sudah jadi miliknya Pak Sulaiman, Kakak Sulaiman. Umur saya bulan depan tanggal 8 Juli 80, tidak tahu ya kapan saya dipanggil Tuhan, tapi sekarang saya pakai alat pendengar ini, supaya bisa mendengarkan orang bicara. Kalau saya cabut, tidak dengar. Ketika Tuhan manggil saya tidak dengar. Jadi hidup saya mungkin bisa diperpanjang lagi kalau saya dipanggil tidak dengar. Jadi pada yang hadir hari ini, ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya kepada Ketua DPD sudah memberikan berapa jumlah buku saku, terutama bacalek, baca itu dengan baik, bagaimana caranya menang, ya, kerja politik, kerja partai, kerja pemenangan, disenangi orang, disuka, dikenal orang, dan dipilih. Percuma disuka, percuma dikenal, tapi tidak dipilih. Apa artinya ada dalam buku saku itu? Yang terakhir, kepada semua panitia yang telah menyiapkan acara peresmian gudang kedelai ini, dan saya kemarin sudah bicara sama Pak Zaki, jangan hanya di provinsi seperti ini satu, setiap kabupaten harus ada. Tujuannya adalah apabila kita punya 1 juta hektar kedelai, dan mungkin ditambah apabila panen raya, kalau kita tidak punya gudang, maka dia akan dijual murah. Apalagi petani kita akan datang tengkulak-tengkulak yang merusak ide. Kakak mau umroh, mau naik haji, mau kemana ke luar negeri, saya bayari, tapi harganya sekian. Tetapi sekarang Pak Zaki sudah memastikan siapa yang menanam kedelai, menghasilkan kedelai, 1 kilo dibeli oleh dia dan pasti seharga Rp8.000. Ini kepastian, obstakernya. Inilah yang saya sampaikan pada Ketum, bahwa saya akan mengajak soal kedelai ini karena saya sudah punya orang yang sanggup membeli pasti dengan MOU, tidak hanya ngomong pasti, dengan MOU bahwa hasil panen 1 kilo dibeli Rp8.000. Kenapa? Ketum tanya saya,
karena beliau punya rumah tempe di 80 kota. Sudah pasti beliau memerlukan kedelai ini untuk tempe, tahu, dan sebagainya. Terima kasih dan Kakak Ucok, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita janjikan tadi 1611 itu terrealisasi. Hanya terrealisasi apabila kita kerja keras, semangat, fokus, bersinergi semua. Bagi Kabupaten Sukabumi ini, siapa di sana, siapa di sini, jangan berebut, jangan berburu di kebun binatang. Kebun binatang, di kerangkeng binatangnya kita tinggal tembak, ya, kena semua. Tapi kita mencari sekarang, ya, untuk itu. Yang kedua, sebentar lagi kita akan panen raya. Panen raya ini, tadinya saya membawa ketum atau Pak Yan Darmadi. Tapi kalau jumlahnya cuma 6 hektar, 3 hektar, tapi kita kan sporadis, ada di sana, ada di sini. Tetapi kalau 50.000, apalagi di Papua nanti, beliau punya tanah luas sekali, ditanam itu. Dan saya bersama Pak Jaki, ketum di Bali, bilang, kalau itu terjadi, saya datang sendiri di panen raya itu. Ketum yang mengatakan. Dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini semua terrealisasi. Kepada Pak Zaki, terakhir saya ucapkan selamat, jangan pernah berhenti bekerja, dan semua itu yang kita lakukan, kita berdoa. Ini kata ibu saya waktu saya mau masuk tentara. Panilah, tapi dalam bahasa Bali. Kalau Tuhan akan memberi kamu, tidak ada orang yang bisa membatalkan. Tapi ingat, apabila kamu tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa membantu. Maka dari itu, apapun perjuangan kita, jangan lupa selalu berdoa. Dan saya dalam kesibukan ini, ya, seperti diketahui, partai kita tanggal 15, 16, 17 akan mengadakan rapat kerja nasional. ABN selalu menjadi tempat penampungan 514 orang untuk bergerak di dalam rakernas itu. Kemudian hari ini ada 34 mobil sedan yang akan digelar, diserahkan kepada pemenangan pemilu tiap-tiap DPW. Maka sekarang Kakak Ucok juga dipanggil ke DPW, karena DPW nanti harus mengirim orang perwakilan ke rakernas, akan hadir di Senayan di Conference Hall. Tetapi pagi sebelumnya tanggal 14 akan ada gelar pasukan 2.000 orang, ya, dengan semua macamnya. Dan pikiran saya di mobil tadi saya nggak tidur karena harus melayani mobil, harus diserahkan besok hari Senin harus sudah selesai. Dan tamu-tamu pendatangan harus datang untuk bisa menginap di sana. Sekali lagi Pak Jaki, selamat. Ya, mudah-mudahan gudang seperti ini, panen seperti ini yang lebih besar lagi, seperti janji ketum, apabila 50 atau lebih hektar, saya akan datang dan saya akan bawa 3 menteri untuk menyaksikan panen itu. Itu janji ketum. Maka mari kita berdoa agar beliau selalu diberikan kesehatan, kita semua diberi kesehatan, dan kita mewujudkan cita-cita kita. Partai kita sekarang masih masuk nomor 5 besar. Ya, di PKB sebenarnya di bawah kita, tapi dalam kursi suara dia lebih banyak. Mudah-mudahan dengan pertanian ini kita 1 hektar 5 petani, setiap petani punya keluarga 3, 18 juta suara kita dapat dari kedelai saja. Terima kasih, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.